Oke, kita lanjut ke perhitungan metode pertama ya, yaitu metode fix strategi. Nah, untuk metode fix strategi kita harus membuat turut tabel seperti ini. Untuk demand-nya disesuaikan dengan permintaan yang telah kalian punya hasil dari peramalan di modul 1. Kemudian untuk kapasitas tersedia atau terpasang yang ini ya. Nah, yang ini. Yang tadi kalian sudah hitung. Langsung saja kita ke metode fix strategi. Nah, jadi kita harus menentukan dulu kebutuhan produksi. Jadi kebutuhan produksi ini merupakan jumlah produk yang harus dibuat oleh perusahaan. Karena sebelumnya karena di periode 13 ini kita tidak memiliki inventory di periode sebelumnya atau di periode 12, maka kebutuhan produksi atau yang harus diproduksi oleh perusahaan yaitu sebanyak permintaan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan produksi, maka yang pertama kita harus mengalokasikan jumlah produk hasil dari regular time yang ini. Nah, sebelumnya untuk mempermudah juga di jumlah kapasitas terpakai kita harus menjumlahkannya terlebih dahulu antara regular time, overtime dan subkontrak. Nah, ini untuk mempermudah dalam perbandingan. Misalnya kan ini 25.000 sedangkan kebutuhan produksi 30.800. Nah, maka dapat diketahui kan bahwa jumlah kapasitas terpakai belum bisa memenuhi kebutuhan produksi. Nah, kesimpulannya maka kita harus mengalokasikan atau melakukan kerja lembur. Nah, yang ini. Nah, kemudian kita dapat melihatnya ya bahwa 36.000 dapat memenuhi kebutuhan produksi. Maka kita tidak perlu mengalokasikan subkontrak karena dengan regular time dan overtime saja sudah bisa memenuhi kebutuhan produksi. Seperti itu. Kemudian untuk inventory. Untuk inventory tadi jumlah terpakainya 36.000. Kemudian kita ambil maksudnya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Apakah ada sisa atau tidak? Nah, seperti ini. Maka kita bisa melihat bahwa kita memiliki persediaan. Nah, persediaan ini jadi jumlah kapasitas terpakai atau ya jumlah kapasitas terpakai dikurangi dengan kebutuhan produksi atau kebutuhan permintaan. Nah, saya akan memberikan contoh lagi. Sebelumnya untuk mempermudah, kalian harus menarik dulu ke bawah tabel ini, juga tabel ini ya, inventory. Seperti biasa, untuk yang pertama kita harus menentukan kebutuhan produksi. Ingat ya, kebutuhan produksi ini merupakan jumlah akhir produk yang harus diproduksi oleh perusahaan. Karena sebelumnya di periode 13 kita memiliki inventory sebanyak 5.933, maka permintaan di periode 14 dapat tertutupi oleh persediaan sebanyak 5.933 di periode 13. Jadi intinya si persediaan itu dialokasikan dulu ke permintaan di periode 14. Untuk mengetahui kebutuhan produksinya, maka permintaan dikurangi dengan inventory yang sudah ada. Nah, jadi kan seperti ini. Jadi ini merupakan merupakan jumlah produk yang harus diproduksi oleh perusahaan sesudah memakai inventory atau sesudah menggunakan persediaan. Kemudian yang pertama kita harus mengalokasikannya dulu
atau kita harus mengalokasikan regular time dulu sebelum overtime ataupun subkontrak. Karena kan regular time ini merupakan waktu standar ya, dan nggak mungkin kita jol-jol lembur. Nah, kita alokasikan dulu. Nah, kita kan bisa melihat di kapasitas terpakai periode 14 bahwa 25.700 belum bisa memenuhi kebutuhan produksi yang berjumlah 25.900. Nah, maka kita harus melakukan lembur. Alokasikan produk yang ada di overtime. Nah, maka ini hasilnya kita dapat melihat bahwa 36.000 kurang lebih ya 36.000 bisa memenuhi kebutuhan sebanyak 26.971. Nah, seperti ini. Kita juga memiliki inventory sebanyak 10.763. Kemudian saya beri contoh lagi di periode 15 kita seperti biasa kita harus menentukan kebutuhan produksi, yaitu dengan cara permintaan dikurangi dengan inventory di periode sebelumnya. Nah, seperti ini. Maka kebutuhan produksinya itu 22.243. Yang pastinya kita harus mengalokasikan dulu regular time seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa jumlah kapasitas terpakai lebih besar daripada kebutuhan produksi. Jadi intinya kapasitas terpakai di periode 15 ini sudah bisa memenuhi kebutuhan produksi di periode tersebut. Maka kita juga bisa memiliki inventory sebanyak 4.543. Nah, kita bisa melihat perbedaannya bahwa di periode 13 dan 14 kita harus melakukan dua sistem produksi. Maksudnya yang pertama dengan regular time dan overtime. Sedangkan di periode 15 kita tidak perlu melakukan kerja lembur karena dengan regular time dan inventory di periode sebelumnya kita sudah bisa memenuhi permintaan ini. Lanjut saja ya, contoh yang selanjutnya di periode 16 nih. Seperti biasa kita harus menentukan dulu kebutuhan produksi dengan cara peramalan permintaan dikurangi dengan inventory di periode sebelumnya. Maka seperti ini hasilnya. Oke, jadi kita harus mengalokasikan dulu regular time seperti ini. Kita dapat melihat kapasitas terpakai belum bisa mencukupi kebutuhan produksi, maka kita harus mengalokasikan overtime atau harus melakukan kerja lembur. Nah, seperti ini. Paham ya untuk fix strategi.